Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Ya, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang urutan apa saja pekerjaan yang dilakukan saat membuat rumah sendiri. Ya, yang pertama, sebelum teman-teman membuat rumah, buatlah denah dulu yang minimalis. Artinya, perhitungkan di situ berapa biayanya dan cara menghemat biayanya semuanya ada di situ. Ya. Yang kedua, lihat lokasi tanah saudara ataupun teman-teman semuanya. Jadi tanah itu, berdasarkan tanah itulah teman-teman punya pilihan untuk membuat denah. Setelah membuat denah, adakan pembuatan goplang. Buat goplang mewakili seluruh bangunan. Tujuannya untuk menentukan titik-titik sekatan bangunan ataupun yang intinya goplang itu bertujuan untuk mewakili seluruh bangunan. Di mana mencengnya, di mana lurusnya, di mana baiknya, itulah gunanya goplang. Goplang juga bertujuan untuk menentukan ketinggian fondasi kita di atas tanah. Itulah tujuannya menggunakan goplang. Di saat membuat goplang, pikirkan ketinggian fondasi di atas tanah ya. Karena setidaknya ketinggian fondasi di atas tanah paling tidak 20 cm itu sudah paling rendah. Jangkauan masa yang akan panjang, karena kalau di pinggir jalan besar dipastikan pengaspalan juga akan bertambah. Sehingga nanti kalau pondasi teman-teman semuanya terlalu turun, dipastikan aspal akan lebih tinggi daripada pondasi teman-teman semuanya. Akhirnya jadinya mereng kita lah kalau masuk ke rumah. Setelah membuat goplang, ada kan yang namanya pembuatan siku, penyikuan. Sikulah dengan baik, aturlah dengan baik berdasarkan denah ataupun keinginan teman-teman semuanya. Setelah melakukan penyikuan, ada kan penarikan benang seluruhnya. Benang adalah mewakili besar pondasi, lurusnya pondasi, segala macam di situ. Kemudian setelah melakukan penarikan benang, tentukanlah titik yang namanya tapak pondasi ya. Tentukanlah titik masing-masing sehingga dengan benang itu menentukan titik itu juga dan kita tidak lupa. Setelah melakukan penarikan benang, pembuatan titik tapak pondasi, buatlah galian pondasi. Ingat, menggali pondasi ataupun tapak pondasi diwajibkan untuk mendapatkan tanah yang kering ataupun yang keras. Yang kedua, bersamaan juga kalau teman-teman buat sendiri rumah, buatlah besi, rakitlah besi segala macamnya di situ ya. Kemudian adakan pengamalan, malah pondasi atau galian pondasi yang sudah kita buat lubang tadi atau yang sudah kita gali tadi, malah setinggi benang yang sudah kita timbangkan tadi. Dalam video sudah saya berikan cara untuk melakukan penyikuan ya. Silakan teman-teman lihat dalam video. Kemudian setelah itu adakan pengacuran yang namanya pondasi. Berarti besi sudah selesai semuanya, sudah dimasukkan semuanya, baik itu besi tapak, besi pondasi, sudah dimasukkan semuanya. Kemudian diadakan pengecoran setelah dimal. Usahakan di saat melakukan pengecoran ataupun sesaat sebelum melakukan pengecoran, teman-teman semuanya sudah memikirkan yang namanya saluran pembuangan air. Jangan pula nanti udah dicor fondasi atau slab, lalu saluran pembuangan air belum ada dibuatkan, itu akan kacau. Ya, berarti teman-teman harus membobok dulu fondasi untuk membuat salurannya wajib. Setelah melakukan pengecoran fondasi, buka mal, ya kan, setelah mengering mungkin 1 hari lah ya. Setelah mengering buka mal, kemudian adakan penimbunan. Ya. Timbunlah terlebih dahulu pondasi yang sudah dicor. Tujuannya satu, untuk memudah para pekerja untuk melangsir barang-barang ataupun yang namanya batu bata ke dalam. Nah, dan untuk juga memudahkan mereka lebih mudah, lebih cepat kerja karena lantai sudah ditimbun. Dan tanah itu juga akan padat sendiri nantinya jika orang di dalamnya lalu lalang, sehingga tidak terjadi yang namanya gopong di belakangan hari atau 2 tahun kemudian setelah dicor lantai tersebut ya. Pemasangan pipa biarkanlah dulu itu belakangan sebelum cor lantai yang pastinya. Kemudian setelah diadakan penimbunan, usahakan timbunan tersebut tingginya 5 cm di atas pondasi. Kenapa harus tinggi 5 cm di atas pondasi? Tujuannya karena tanah itu nanti di saat injak-injak orang akan turun sendiri sehingga rata dengan pondasi. Kemudian setelah melakukan penimbunan pada pondasi, kini saatnya teman-teman semuanya melakukan penyetelan tiang jika menggunakan tiang rumah ya. Setelah tiang, jika sudah di setel, tarik benang,
dirikan mal dan cor. Kemudian lakukan pemasangan batu bata. Bersamaan dengan kunsen. Artinya kunsen duluan jika menggunakan kunsen bagian utama. Kunsen duluan, baru kemudian batu bata, mungkin 70 cm. Batu bata naik, ada lagi yang namanya kunsen jendela. Itu harus dipikirkan semuanya oleh teman-teman. Kemudian jika sudah keseluruhannya, pasang batu bata keseluruhannya, jangan lupa pemasangan ventilasi. Karena ventilasi juga sebagai hiasan, kemudian juga bertujuan untuk jalan masuknya udara ya. Kemudian adakan pemasangan ring balok. Setelah ring balok, adakan yang namanya pemasangan kuda-kuda atap. Setelah itu baliklah ke lantai dulu. Berarti semasa kita memasangkan dinding, memasangkan atap, tanah itu juga sudah pasti padat. Alangkah baiknya jika di saat setelah selesai melakukan penimbunan, teman-teman boleh menyiramnya, tetapi akan ada kebijakan di saat orang pekerja nanti lewat-lewat. Boleh tidak? Boleh juga disiram, ya. Karena dia akan padat sendiri di saat melakukan pekerjaan dalam itu. Kemudian setelah selesai pengatapan, kini saatnya kita balik dulu ke bawah, ya. Kita balik dulu ke bawah. Nah, berarti pekerjaan berikutnya adalah melakukan plesteran ya. Nah, sebelum melakukan plesteran, saya anjurkan dulu pasangi dulu pipa pembuangan keseluruhannya semua. Kenapa harus kayak gitu? Karena tanah memang sudah memadat. Kemudian kenapa juga harus melakukan pemasangan instalasi pipa air di bawah timbunan? Karena lantai itu akan kita cor sehingga memudahkan kita untuk memplester nantinya ya. Jadi setelah selesai pemasangan pipa, gali dulu seluruh lubangnya di tanah yang padat tadi. Dipastikan akan lebih baik kualitasnya nanti sehingga pipa itu nantinya tidak akan turun ya. Dan tanah yang padat juga tidak akan turun lagi setelah beberapa tahun kemudian sehingga tidak mengakibatkan gopong di bawah beton atau di bawah keramik ya. Pasangkan pipa, sesudahnya timbun kembali, usahakan pemasangan pipa memang sudah benar-benar tepat, jangan sampai ada yang kurang lem apalagi dia air bersih. Ya. Jangan ketinggalan satupun pemasangan. Kemudian timbun kembali dan corlah lantai itu. Cor lantailah kasar itu. Kenapa harus melakukan pengecor lantai kasar? Ya, satu tujuannya agar di saat melakukan aktivitas plesteran di dinding mudah ya. Di saat membuat adukan tuh di atas lantai coran kasar tersebut bersih. Bebaskan kurang lebih 2 meter persegi, jangan dicor dulu. Tujuannya agar di saat ada kelebihan semen plesteran bisa untuk dibuang ke situ sehingga semen itu tidak terbuang dengan sia-sia. Itulah urut-urutan dalam pekerjaan membuat rumah ya. Kemudian setelah selesai plester batu bata, bagian kunsen dulu yaitu servis kunsen, dempul, finishing baru pengecatan ya. Baru finishing lagi, ada finishingnya lagi ya setelah pengecatan. Kemudian catlah baru masuk ke dindingnya. Nah, setelah itu bersihkan keseluruhan dinding itu baru dialkali dulu ya. Jadi kemudian setelah selesai itu semuanya baru masuk ke keramik di lantai jika menggunakan keramik ya. Dan setelah selesai bagian situ masuklah bagian plafon. Jika menggunakan plafon PVC gunakanlah plafon PVC, jika menggunakan gipsum gunakanlah gipsum dan yang lain-lainnya. Setelah bagian atas selesai, bagian pintu, pasangkanlah pintu, pasangkanlah jendela. Kemudian catlah bagian luar, selesaikan bagian kanopi. Setelah selesai itu semuanya, cek sudah benar atau tidaknya. Jika ada yang salah, diperbaiki. Baru kini masuk ke bagian teras ya. Jadi dari dalam dulu masuk ke bagian teras ya. Ini yang besar-besar pokok-pokok utamanya dulu, baru ke bagian teras. Ini jika hanya sendiri yang mengerjakan itu untuk membuat rumah sendiri ya. Jadi bagian teras, ya rancanglah teras teman-teman semuanya sebaik mungkin karena itu untuk teman-teman semuanya. Ya mungkin itulah tahap-tahap ataupun urutan pekerjaan menurut saya. Ini saya berikan untuk teman-teman yang membuat rumah sendiri dan mengerjakan sendiri. Semoga apa yang saya bagikan kiranya bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Ingat, saya juga adalah seorang manusia yang selalu banyak kekurangan dan bukan siapa-siapa ya. Saya hanya dari kampung. Apa yang saya bagikan menurut saya bermanfaat. Semoga teman-teman bisa meresapinya dengan baik dan bisa membuatnya sendiri. Semoga
bermanfaat. Sampai ketemu di video yang berikutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan bagikan di media sosial teman-teman semuanya.